sebagai PNS di sana. Nah, dorang mungkin baru sekitar 4-5 tahun ini baru pindah datang karena bapaknya orang dari Kepa. Sebenarnya kalau turun-temurun keluarga Sekira ini dari Nagi, Laratuka. Tapi orang sudah menyatu di Kepa dan menganggap orang keluarga atau meto dari Kepa. Bapak Sekira, kalau nanti ini ambu pun calon ambu pun mama mantu nanti ini kebetulan Tuhan sudah berkenan mendahului kita kurang lebih 3 tahun yang lalu kudu ya iya kudu pun dari mana Mama Oya ke mana kudu pun ada orang rote kok ini dokter jiwa ini hebat Manggarai kok iya. Jadi mereka berapa waktu lalu satu rumpun keluarga lebih dari 40 orang sudah orang Sumba bilang sudah datang ketuk pintu kepada kami di sini. Ketuk pintunya kami terima karena waktu begitu pendek. Ada hal yang menarik antara Ambu dan Ais ini. Ambu nanti tanggal 10 berusia 35 tahun. Tanggal 11. Aris tanggal 15 nanti 35 tahun. Orang dua merengek di Mama Yana dan Bapak Uma. Bapak Mama kalau boleh kami tidak lebih dari 35 kami menikah. Maka kami lihat kalender sudah tanggal 1. Jadi tanggal 1 ini nanti pada saat mereka pernikahannya diberkati di gereja dan juga dicatat di Spenduk. Mereka tercatat menikah sebelum umur 35. Nanti tengah Bapak Uma di mana? Bapak Uma dan Mama Uma kasih tahu. Bilang kami kemelutu. Jadi secepat mungkin tahun depan sudah bisa ada ngomong. Itu ya, begini toh. Jadi kami sudah janjian dengan keluarga dari Kepa, dari Kipukan, tepatnya keluarga Sakira, mamanya Kopong. Itu jam 5 mereka akan datang melakukan pinangan atau orang Kupang bilang langsung minta domisilinya. Oh domisili. Saya sudah investigasi di Bapak Helitik tadi. Nah, nanti calon anak perempuan kami. Selamat sore untuk keluarga besar Kalumbang Kapita. Selamat sore untuk kita semua. Kami keluarga besar Sekira Kopong dari Keva Flores. Hari ini, sore ini kami siap bertamu di rumah keluarga besar Kalumbang Kapita. Saya kembali. baik, terima kasih. Siapapun saudara atau meto dari Kipukan. Kalau tadi bukan atau meto ini saya suka sedenda. Bapak musik potong babi satu di sini. Tapi ini saya pun saudara, saya sudah deal dengan abu pembapak mama. Kalau mereka keliru, ini neparasi pun salut. Baik bapak mama yang dari Kipukan jalan cukup jauh, orang tua dong bisa datang dan boleh ambil bagian di tenda yang sudah keluarga sediakan. Bapak jubir dengan yang masih ABG dorang, bapak saksi ABG ya, atau sudah berdiri dulu, kita bawa omong dulu, ini mau datang bikin apa, kita bawa omong dulu. Jadi orang tua dorang, mari silakan ambil tempat, ambil bagian di tenda sukacita yang keluarga Kapita Kalumba sudah sediakan. Mari silakan ambil tempat duduk. Bapak jubir mari pelan-pelan. Baik,
Bapak Jubir dari keluarga besar Kapita Kalumba, sebelum kami maju ke depan, saya ingin menyampaikan atas keterlambatan kami kurang lebih 45 menit. Ada beberapa hal. Satu, kami mengalami kedukaan keluarga. Yang kedua, kami juga mengalami kecelakaan kecil dalam perjalanan tadi di lampu merah sehingga agak terlambat. Untuk itu sebagai manusia, sebagai suku Dawan yang beradat, kami memahami itu dan kami memiliki satu permohonan maaf. Maaf diterima Usi. Mari, yang orang tua dong, mari ambil tempat, kami sudah sediakan tempat. Yang Bapak Jubir, mari lebih dekat lagi. Baik, terima kasih. Kami akan maju sebelum permohonan maaf kami lebih dulu. Bapak Mama, ini bukti kebesaran adat yang dimiliki oleh saya pun saudara dari Kipukan. Atas kekeliruan waktu mereka, ada tanda yang mereka sampaikan. Tanda ini kalau kami orang Timur ini simbol untuk permohonan maaf. Bapak kecil, Bapak Lunggi, kita terima itu. Terima berarti habis ini saya dan Bapak Lunggi mesti lapis berdua. Jangan lupa, kita gas nanti. Baik, keluarga Sekira Kopong, tadi Bapak Lunggi yang saya tanya, itu ambu pun Bapak kecil kandung. Ada, kalau dia punya om, masih ada di sana, nanti baru hal-hal yang lain. Sudah atas nama keluarga Kapita Kalumba, kami menerima kekurangan yang dimiliki oleh keluarga Sekira Kopong. Juga atas nama keluarga besar kami, keluarga Kapita Kalumba yang di Kupang maupun yang dari Sumba, sampaikan salam hormat kami turut berduka atas peristiwa yang Tuhan berkenan boleh terjadi dalam kami dua rumpun keluarga. Baik, terima kasih. Kami siap maju ke depan. Mari, Bapak dong, mari silakan duduk. Yang pegang dulan dong, jangan duduk. Berdiri. Kami dulu di BNN sama-sama. Ternyata dia ada dalam rombongan. Saya pun saudara dekat. Itu dan kasih yang diberikan oleh keluarga besar Kapita Kalumba kepada kami, keluarga Sekira Kopong. Kami berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk masuk dan duduk. Terlebih dari itu kami sangat berterima kasih karena keterlambatan kami juga masih diterima. Baik, untuk mengawali kegiatan kita, saya diminta untuk memimpin doa kita bersama. Saya mohon izin memimpin doa ini menurut ajaran Kristen Katolik. Sebelum saya memimpin kita semua dalam doa, kami keluarga besar Sekira Kopong menyampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas meninggalnya nenek kakek dari Rambu di Sumba. Semoga dengan kebersamaan kita dan karena anugerah Tuhan, beliau diterima di sisi kanan Allah. Baik, saya mohon kita semua berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Allah yang Maha Baik, Putra Allah Roh Kudus, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu atas berkat rahmat kasih-Mu dan perlindungan-Mu, sehingga kami dapat dipertemukan di tempat ini dengan aman, sehat, dan dalam suasana yang berbahagia.
Pada kesempatan ini kami keluarga besar Kalumbang Kapita Skera Kopong bertemu di tempat ini untuk menyampaikan kebesaran-Mu Tuhan melalui anugerah yang Kau berikan kepada perjodohan anak kami, Aris dan Rambo. Pada kesempatan ini pula kami akan berbicara segala hal yang mungkin bagi kami tidak akan selesai kalau tanpa campur tangan kasih-Mu. Untuk itu kami mohon berkat-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama kami agar segala apa yang kami sampaikan, baik dari keluarga besar Skera Kopong pada keluarga besar Kapita Kalumbang, semuanya dapat berjalan dengan baik dan menempuh hasil yang baik pula. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa lewat Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. Baik, Bapak Mama semua boleh duduk. Yang pegang duluan dong jangan duduk. Jober juga dua-dua jangan duduk. Semua beres baru kita duduk Iya, atau habis kita duduk pasti saya bukain botol duluan supaya agak sedikit kencang komunikasinya. Ini Bapak Mama dong saya lihat ini kan ada rombongan banyak. Tadi bilang dari TTU, tepatnya Kiupukan, ada 2 rumpun keluarga besar datang berkunjung ke pondok kami, keluarga Kapita Kalumbang. Tentunya ada niat, ada maksud. Niat dan maksud itu tulus atau hanya sesaat, Bapak Jubir? Baik, terima kasih Bapak Jubir. Tujuan kami datang hari ini adalah bagian dari respon keluarga Kapita Kalumbang 1 bulan yang lalu, bahwa sudah senyum untuk menerima kami pada hari ini, sehingga senyum itu membuahkan sebuah kasih, sehingga hari ini kami berani datang untuk bertemu di tempat ini. Baik, ini memaknai respon ini kan berarti sangat luas. Mohon izin saya mungkin 1-2 menit dikonfirmasi di dalam. Saya punya jabatan ini hanya cuma Kepala Biro Humas kalau di Fakultas Kodatun kantor. Saya pitani, saya pimpinan dol di dalam. Keluarga kebetulan Bapak Jubir, keluarga yang dari Kupang juga ada nenek omnya, yang dari omnya ini dari tempat jauh dari Eropa, kemudian neneknya dari Waingapu, nenek yang di sini juga ada, orang tua kandung itu Mama Ambul dan Bapak Umbu Menara juga ada beserta saudaranya. Niat tulus yang dari keluarga Kiupukan mau datang, dipersilakan, disampaikan, mohon izin. Saya lihat ini ada yang pegang dulan jubanan semua dari goyang ini. Tadi celaka di lampu merah mana? Saya curiga kakak ada lihat nona satu di situ kok celaka Tidak Mari, adik-adik dorang yang pegang dulang masih ada tempat ini kosong. Kasih izin saya dan Bapak Tua yang berdiri. Kita berdebat antar fraksi atau Meto dan fraksi dari Sumbar. Mari, silakan ambil tempat. Kalau kurang itu ada kursi di sana di pohon mangga. Tuh ya bantu kursi tambah mungkin. Baik, kami sudah sampaikan ke keluarga besar, baik yang di Kupang, dari Sumba maupun dari luar tempat yang jauh. Ambo punya orang Sumba bilang tuya, kalau kita orang Timur, orang Rote bilang mama pun saudara laki-laki. Mereka sudah sangat terbuka dan bersedia untuk keluarga dari Kipukan
menyampaikan niat hati yang tulus kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak. Kami dari keluarga besar Skera Kopong saat ini hadir di depan keluarga besar Kapita Kalumbang untuk datang memenuhi persyaratan yang sudah kami terima, dan ini merupakan persyaratan yang akan kami tebus. Hari ini kami keluarga besar, Om, Tante, ini kami keluarga kandung saja yang datang. Om, Tante, dan sepupu semua hadir di sini untuk membawa hati kami dengan beberapa dulang yang sudah kami siapkan sebagai hati kami untuk mengambil calon anak kami yang baru melalui adat yang sudah diberikan kepada kami. Untuk itu di depan ini sudah ada beberapa dulang sebagai tanda bahwa kami datang dengan hati yang penuh kasih. Kami datang dengan niat yang penuh murah hati untuk mencari calon anak kami yang mungkin masih ada di dalam rumpun keluarga besar Kapita Kalumbang. Mungkin itu saya kembalikan. Inilah susah kalau jadi jubir, kami asisten dulu. Tidak, bapak pulang bukan saya yang kena lapis ya. Saya kira kakak dong dari Kipu kan pakai obat kasih kali kok. Tapi di dalam yes, tidak ada keberatan untuk itu. Ini salah satu bukti bahwa kami berdua anak punya cinta luar biasa dasarnya. Semoga rumah tangga ini langgeng nanti bila berkenan sampai kepada waktu yang memisahkan kita semua. Silakan untuk menyampaikan bingkisan kasih, bingkisan adat dan sebagainya. Sebagai rasa syukur, sebagai rasa hormat kami kepada keluarga besar Kapita Kalumbang, kami keluarga besar Skera Kopong, saat ini kami juga datang membawa hati kami berupa budaya yang sudah kami siapkan, dan ini merupakan tata cara kita semua, mungkin hampir semua sama. Ada beberapa yang sudah kita lihat semua nampak di depan kita. Mungkin saya mulai dengan yang pertama. Kami mungkin menyerahkan langsung atau saya jelaskan dulu, Pak. Baik, kami membawa beberapa dulang yang ditentukan oleh adat. Jadi ini bukan ditentukan oleh jubir, tapi ini ditentukan oleh adat. Kami membawa dulang untuk memenuhi tuntutan itu. Yang pertama ada dulang pertama, namanya dulang yang penuh dengan kasih. Di sini isinya adalah Alkitab dan lilin Kristus. Sebagai orang yang berbudaya, semua yang kita lakukan dalam budaya dan kebudayaan kita selalu berlandaskan pada kasih Kristus. Sehingga kami datang tetap bersama Allah, dan Tuhan pasti bersama kami. Baik, untuk yang dulang kedua ini merupakan dulang yang juga melambangkan kebesaran Allah untuk kita semua. Di sini sebenarnya kami membawa lampu gas. Itu ciri khas adat kita semua sama, orang NTT. Tetapi karena lampu gas tadi kami keliling kota Kupang, hampir merek solar tidak ada lagi. Yang ada hanya merek elektronik yang bisa dicas. Sehingga itu melambangkan cahaya bahwa kami datang dengan situasi yang terang pula, dan kami tidak sembunyi-sembunyi. Apapun yang diminta, kami siap hadir dengan terang hati. Untuk itu, lilin kedua, lampu. Langsung saya.
Ini yang bawa lampu juga muka terang. Baik. Dulang ketiga ini merupakan dulang harga diri kami dan harga diri calon anak kami. Dulang ketiga ini merupakan perlengkapan segala yang harus kami penuhi untuk calon anak mantu kami. Untuk itu di sini sudah ada perlengkapan untuk keperluan calon anak perempuan kami. Dengan isinya kami sudah siapkan sesuai dengan tuntutan yang diberikan. Kalau dulang ketiga ini merupakan dulang untuk calon anak mantu kami atau calon anak perempuan kami yang hadir nanti di keluarga kami, maka ini anaknya kami tidak bisa dapat kalau tidak melalui rasa hormat kami untuk kedua orang tua. Untuk itu dulang yang keempat ini kami siapkan satu penghargaan untuk bapak dan mama yang melahirkan calon anak perempuan kami. Masih ada satu dulang utama tetapi belum berakhir. Dulang yang kelima yaitu seperangkat adat istiadat yang kami bawa sebagai lambang bahwa kami keluarga besar Skera Kopong, kami juga memenuhi adat dan budaya yang datang dari Sumba. Mungkin lewat apa yang kami bawa ini merupakan rasa hormat kami untuk menghormati keluarga besar Kapita Kalumbang. Sirip Pinang. Bapak mama ini saya minta izin, ini Sirpina kami buka supaya handai tolong lihat. Ternyata orang kipukan yo, mama buat kesam kami orang dari Surabaya. Sabar Bapak, saya izin sebentar 1 menit. Bapak juga bisa izin saya tanya sedikit, ini Bapak ada konfirmasi di tim sukses ini, dulang mana yang ada isi bom? Tidak ada isi bom, Bapak juga Jadi baik, tidak ada isi bom? tidak ada, hanya Mantap sudah, yang ada bom cinta, amunisi cinta. Amunisi cinta. Jadi baik, dulang yang kelima ini merupakan seperangkat adat istiadat, seperangkat budaya yang kami bawa sebagai lambang bahwa kami orang Insana atau Inmeto dari keluarga besar Skera dan Kopong juga menghormati tata cara dan budaya yang ada dalam keluarga besar Kapita Kalumbang. Di sini ada beberapa benda yang kita lihat, ada buah pinang yang melambangkan bahwa kita ini banyak tetapi dalam satu ranting keluarga besar. Yang kedua ada siri buah, siri daun. Ada juga tembakau. Tembakau ini melambangkan kebersamaan. Tidak ada orang yang
tidak bisa memiliki teman kalau dia tidak melayani dengan tembakau. Untuk itu kami membawa dengan satu buah tempat siri yang di dalamnya sudah terisi dengan permintaan utama sebagai amunisi utama kami pada malam hari ini. Ikat. Baik, kami memang kalau mau menilai ini dari dulang-dulang ada satu yang kurang. Bapak juga saya itu bisa pilih rokok, Bapak tidak selip juga sempurna evolusi. Kakak Willy, Bapak juga lupa sesama juga dilarang mendahului. Baik, mohon izin saya mempersilahkan keluarga adik-adik dari dalam untuk menjemput tahlilan kasih yang Bapak, Mama, Bapak Sekira dan keluarga membawanya dari Sumba. Masih nanti Pak ya. Mama, baik. nanti baru Bapak terus ungkapkan lagi yang dulang yang ada. Jadi baik, ini 5 dulang utama yang kami siapkan sebagai permintaan tuntutan adat istiadat yang datang dari keluarga besar Kalumbang Kapita. Baik, silakan. Cium, 2 orang baku cium nanti nona dong baku cium, tapi yang pegang lampu jangan cium, tekan kuhana dong masih jomblo ya. Jangan sampai kamu cium nanti bawa pulang lagi diciumkan lagi. Hati-hati yang pegang lampu ini saya dengar keras juga di kiupukan ini. Suara itu apa boleh? Mana bisa saya tes dulu, kan dia menyala tidak? Bakar menyala. Belum bakar sudah menyala. Mati sudah saya. Baik, untuk selanjutnya silakan Bapak Jubir. Baik, kami masih punya lagi 4 dulang. Itu juga merupakan dulang adat sebagai tuntutan yang harus kami penuhi. Dulang yang ke-6 ini adalah salah satu dulang sebagai penghormatan lagi kami untuk Bapak dan Mama yang melahirkan dan membesarkan calon anak perempuan kami. Ini ada 1 lembar, kami bahasa daun bilang bit anak, dengan 1 buah mamuli sebagai tanda penghormatan penghargaan kami untuk Bapak dan Mama. Tapi yang bawa dulang 4 ini bisa dansa tombak kan? Harus bisa. Jubir mau bawa dansa di sini nanti. Sebentar. Baik, ini dulang ke-6. Sekarang ada lagi 1 dulang berikutnya, itu dulang ke-7. Itu sebagai tanda penghormatan kami juga untuk nenek dan bayi yang jaga rumah adat, atau bahasa Sumba kami tidak terlalu paham seperti apa, tapi yang jaga rumah adat di Sumba. Itu juga ada selembar kain dengan 1 buah memuli. Baik, dulang ke-8 ini juga merupakan bagian dari tuntutan yang sangat penting, bahwa kita semua dari kecil tidak mungkin Bapak dan Mama yang gendong kita. Pasti ada om yang selalu menjaga kita, selalu lihat kita supaya jangan terantuk. Untuk itu dulang yang ke-8 ini 1 penghargaan untuk kami punya bilang Aten Amaf di Dawang, tapi di sini saya pakai bahasa yang kita bisa mengerti, itu untuk om dari Rambu. Ini juga merupakan sebuah bingkisan kecil dalam bentuk 1 kain atau bit anak dan 1 buah memuli.
Dan yang terakhir, dulang terakhir ini juga merupakan dulang yang sesungguhnya, bahwa kami datang dengan hati yang tulus, tetapi kami berani datang. Apapun risikonya kami siap tabrak. Untuk itu dulang yang terakhir ini adalah sebuah dulang yang berisi satu lembar kain, atau kami di orang Dawan bilang bete naik, satu yang di atasnya ada sebuah kelewang, atau orang bilang parang sumpah yang diminta, kami siap. Dan parang sumba ini ditutupi, atau di bawah parang sumba, di bawah kain kami menutupi sebuah penghargaan kecil dalam bentuk amplop. Ada yang sabotasi kasih mati main. Itu anak dari bukan pun sistem. Kamu jangan cari hal ya. Ini berpejober ini kayak ini. Baterai lobe sama kayak kita mau HP jual lobe. Mari bapak pakai ini satu. Itu kan pinjam saya pun sama antar kamu satu watt. Siap. Dulang yang ke-9 ini tadi saya jelaskan, di bawah kelewang ada sebuah kain sebagai tanda penghormatan dan penghargaan kami untuk keluarga besar Kapita Kalumbang. Di bawah kain kami ada titipkan hati kami apa adanya, tetapi dalam bentuk amplop. Dan juga sebagai rasa orang yang berbudaya, kami juga datang memberikan bukan memulinya Sumba, tetapi memulinya kami Dawan, namanya sofren. Satu sofren sebagai tanda bahwa kami datang dengan hati yang penuh tulus dan ikhlas untuk meminta kalau bisa kami berkenan untuk memiliki calon anak perempuan kami. Baik, ada satu tuntutan yang saya harus menjawab, bahwa kami sudah terima dengan apa yang diminta, yaitu 50 ekor hewan. Kami siap. Itu semua Aris ada simpan di Padang. Jika berkenan suatu waktu, kami siap. Kami siap. Dan yang ada di sini kami titipkan 1 ekor dalam bentuk sofren tadi, dan kami siap ketika dituntut 50 ekor, Aris sisa ambil satu sampai dengan lebih pun boleh, kami siap. Baik. Kalau boleh 51, bos saya mau ambil mejual nanti, mejual 02 bisa panggil. Ini agak panas ini. Mama hanya 50 so. Coba kali. Kakak pun cincin itu magnet dari baterai dong, kalau itu ada pakai kok. Saya minta juga jangan sampai obat nona. Baik, ini cincin penuh dengan berkat. Oh baik. Jadi baik. kami datang ini bawa berkat yang besar. Iya. Jadi baik, sebelum kami menerima respon apa yang sudah kami berikan adat terakhir tadi, Parang, kami ada 1-2 penyampaian sebagai keluarga besar dari
sekira kopong kami dari Kiupukan dan Larantuka Adonara Wure ini cukup jauh, sehingga sebagai warga negara Indonesia, setiap orang yang datang bertamu pasti harus lapor diri di ketua RT. Untuk itu sebagai harga diri kami sebagai warga negara, kami juga ada sedikit titipan untuk ketua RT yang ada di sini. Kiranya kami datang juga diterima oleh lingkungan di sini. Untuk itu ada satu envelope yang kami siapkan untuk Bapak Ketua atau Ibu Ketua RT. Dan juga satu envelope sebagai pimpinan yang akan mendoakan kita sebentar, mungkin Mama Pendeta yang ada atau Bapak Pendeta yang ada. Kami juga tidak lupa berterima kasih karena doa kita bisa dipertemukan dan bisa selesai melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu sebelumnya kami langsung titipkan envelope kami ini kepada Bapak Jubir. Kakak tidak takut titip saya tanya. Saya sudah percaya. Saya mau kasih tahu saya ini caleg, saya perlu uang mau cetak baliho. Kami siap Jangan tusuk. sampai saya salah gunakan. Jangan sampai. Baik, itu gampang. Nanti apa? Ada adik-adik di sini nanti bisa. Tapi kalau kasih saya ambil tambah biar mungkin aman. Oke. Mah kakak nona pegang tahan kamu. Kalau di situ tulis buat caleg itu saya punya. Jadi baik, mungkin itulah isi hati kami yang sudah kami sampaikan. Apa yang diminta berupa sebuah tuntutan, dan itulah kami sudah datang untuk memenuhi. Jika dari sekarang dan dalam perjalanan saya tidak pakai batu cincin, dia hidup terus. mungkin dalam perjalanan dari sekarang sampai selanjutnya, jika ada hal-hal yang bisa menjadi penyampaian untuk kami siap mendengar dan memenuhi apa yang diminta. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang kedatangan kami keluarga besar Sekera Kopong. Selanjutnya kami mendengar restu dari keluarga besar Kapita Kalumbang. Apakah isi hati kami itu bisa memenuhi permintaan malam ini atau tidak? Baik Bapak Mama Saudara semua, terutama keluarga besar yang dari Kiupukan, keluarga besar Sekera Kopong. Kalau Bapak Sekera ini sangat sudah paham karena lama di Waingapu. Orang Sumba itu menyatakan yes atau tidak, seperti di Indonesian Idol Yuri itu kan ada jam. Saya yes, yang sebelah bilang saya no. Orang Sumba tidak begitu, tapi ada simbol sikap dan perbuatan yang nanti kami akan diwakili oleh orang Sumba bilang tuya, atau saudara laki-lakinya ambu punya mama. Nanti beliau yang dalam bentuk sikap menyatakan bahwa kedatangan keluarga besar dari Kiupukan juga diterima atau ditolak. Saya nengok ke dalam Kopang, kasih tahu ini tuh ya dulu. Besar Sekera Kopong, kami dari keluarga Kapita Kalumbang, sejak dari turun temurun nenek moyang kami sangat begitu akrab dengan yang namanya adat budaya. Izinkanlah untuk tanda kasih yang sudah keluarga Kiupukan sampaikan kepada kami. Izinkanlah kami menjawab dan kami membalasnya. Kalau orang Sumba ya saya terjemahkan ya. Orang Sumba akan memberi jawabannya nanti. Mungkin ada sediakan selimut buat Bapak Sekera pakai di Kiupukan ini Bapak Sekera. Panas kok dingin sekarang. Ada dingin tahu kapok mau babunga. Mama bilang, Mama Mamulika bilang sama-sama pesawat kawan sekolah dulu. Ini saya pun calon anak mantu punya mama besar. Kalau mama aslinya beliau pun adik kandung, Tuhan sudah berkenan mendahului kita semua. Kurang lebih begitu Bapak. Baik, satu nona, tapi ini nona musik kakak
berkeluarga atau jomblo? Harus jomblo yang terima supaya gampang dapat jodoh. Jangan kasih yang pegang lampu pemain tua. Mari mohon ke depan untuk boleh menerima uluran kasih dari kami, keluarga besar Kapita Kalumbung serta rumpun keluarga yang di Kupang maupun yang di Sumba. Foto dan saya supaya saya bikin baliho. Kakak juga belum ada nyong di Kipukan tuh. Lihat sudah yang umur di sini ada, supaya kami berbalas belis, berbalas pantun. Itu ada simbolnya. Kemudian ada hal lain yang lebih prinsip. Saya harus sampaikan di dalam. Bapak jangan buru-buru. Bapak pun sudah aman terkendali. Saya yang belum. Unang, yang namanya Unang di mana? Mari sudah. Bukan, Bapak Gasper ini adalah om kandung dari Ambu. Kalau simbol orang Kupang, orang Sumba, kalau tuyanya sudah datang, kasih parang, dan untuk silakan dari Pak Neto melakukan pencaman, berarti itu sangat tulus dan ketulusan yang sangat tinggi. Kami menerima kedatangan keluarga besar, juga kami menerima rangkaian adat ataupun apa yang ada di dalamnya untuk kehidupan berumah tangga kedua anak kami. Silakan Bapak. Apa ada perintah dulu kan? Langsung. Oke. Silakan Bapak. Terus bangun. Jangan dulu. Tidur. Tidur. Baik Bapak Mama bersaudara, kita saksikan tadi Tuya atau omnya dari Ambu sudah menyerahkan sebilah parang untuk om dari Kipukan menikam babi. Nanti babi ini akan dibersihkan separuh bagi dua. Jadi yang separuhnya untuk bekal perjalanan pulang ke Kipukan, yang separuh biarkan di sini untuk kami keluarga menikmati bersama. Mari silakan duduk Bapak Mama bersaudara. Daripada anak kami yang dibawa oleh keluarga besar Sakira Kopong dari TTU berakhir dan penuh dengan sukacita. Bapak Jubir mau interupsi apa lagi? Kampung Tengah su. Oke, sudah. Ada saya sekarang, kasih izin mulai saya yang cerewet lagi. Ini kami punya anak Rambuni ada di sini. Aris, Bapak Willy, Aris dari Kipukan ada berapa Aris? Cuma satu. Ada di mana dia? Kami keluarga dari Sumba, dari Kupang, dari sini, dari luar negeri, juga dari Mama Ambu pun kawan kantor ini pingin lihat Aris yang mana. Berkenan Bapak Jubir panggil datang kok kami lihat, dan sampai Aris ini pernah juga dengan kami puana nona, kami suruh pulang, kami kasih batal. Baik. Kakak Willy ya. Baik.
Aris ini nama panggilan, nama manis dia. Aloysius Mario Skera. Aris di keluarga kami cuma satu. Yang datang untuk malam ini juga hanya satu. Jadi Aris kami undang, diminta oleh keluarga besar Kalumbang Kapita untuk maju ke sini. Jadi ini Aris juga dari Kipukan, dia memang dia punya chief security. Maksudnya supaya dia aman di jalan. Baik, Aris. Kamu lebih kakak saya ya. Ini. Berdiri situ dulu, saya merasa tersinggung nih. Masa orang Kipukan lebih kakak orang Bau. Ini Amarasi ini juga. Ini Aris ini ya. Aris, oke. Aris, kamu bapak kasih mic, kok saya goreng dia sedikit dulu. Kamu ada suka sekampung anak ini Rambo? Iya Bapak. Rambo betul Rambo. Iya. Saya punya istri juga Rambo. Ingat, saya punya mama mantu juga Rambo. Ingat itu kakak. Rambo terlalu banyak, itu mama mantu sudah teriak, Rambo ada banyak di dalam. Itu yang duduk di sana, di sebelah Bapak Melo, itu Rambo semua juga. Iya toh? Iya. Kalau berkenan kakak bisa Rambo yang mana? Semoga tidak bukan Rambo Neperasi. Itu saya pun saya lapis kau dan Parmen. Yang ceria. Rambo yang mana kakak? Rambu Koni Kapita, anak dari Mama anak Kalumbang dan Bapak Umbu Manara Kapita. Mama Ambu benar kok. Mama Ambu. Yang disebut tadi benar. Kalau sangat saya ralat ini baby stone saya kasih bulan nah. Benar. Bapak kecil, Bapak Lunggi itu benar. Bapak Lunggi pun kakak pun nama yang beliau sebut itu benar. Bapak Lunggi ini Bapak Manara pun adik kandung. Ini yang laki-laki. Ini mama besar tahu kandung orang Waingapu. Tapi mama Bapak Lunggi tidak caleg jadi dampingi dia. Kalau pulang. Baik, itu kami sangat menghargainya. Kakak begitu kenal keluarga ini, cuma tidak kepada ambunya saja, tetapi orang tuanya. Memang masih ada yang mau saya tanyakan, nanti kakak juga bingung. Saya tanya kakak, kalau Bapak Uma golongan darah apa? Pasti tidak tahu. Tapi ambu pun golongan darah kakak tahu. Siap, tidak tahu. Memang kakak tidak kerja di PMI. Nah, Bapak Uma pun nomor sepatu kakak tahu. Tidak. Benar, karena kakak tidak kerja di toko bata toh. Itu sudah benar. Paling tidak kakak sudah tahu dan kenal. Ketemu di jalan, ini saya pun bapak mantu. Ketemu di jalan, Bapak Lunggi. Nanti kan juga pi Sumba toh. Iya. Nanti bilang Bapak Sekir saya mau pi. Jangan bilang pi lihat Bapak mantu. Bilang pi lihat mama besar di Waingapu. Gitu toh, tinggal tarik satu ekor, bawa pi rada mata di keluarga di situ, itu Bapak Lunggi tunggu nanti Bapak Lunggi dan Bapak Uma, Mama Yana dong ajak kami, ambu ini orang tuanya dulu kakeknya ini pernah jadi kepala daerah di Sumba Timur, ini Papa tahu, tapi dengan saya pun mama mantu ini dorong pun kampung agak lagi datang ke timur sih. Iya dong. Kakak Aris keluar dari Sumba umur berapa? 5 tahun. Masih kecil. Dan saya tanya melolo, kakak jawab di anak kalang Tidak kan? Tapi tahu itu melolo. Mengili tahu? Tidak. Berarti mana kakak pun tidak tahu kan? Tidak. Masih belajar. Lihat nanti pulang nanti guling Mr. Google dia kasih tahu. Ini mengili. Ini kami punya rumah tua yang tadi Bapak Jubir bilang ada tanda kasih di rumah besar, rumah tua itu nanti. Baik sudah, saya kembali ke depan tadi. Kakak Aris, mama ini itu baju putih juga Rambo. Semoga yang kakak Aris punya ini Rambo yang tepat. Berkenan ada salah satu mama dampingi beliau, kau cari Rambo yang mana di belakang. Lu ambil salah ini lu tahu tuh orang Amarasi jago potong. Lu ambil salah pulang lu tangan sebelah kasih tinggal di bawah
Mama, ada mama kecil atau ini, silakan. Bisa dengan Ari sama-sama. Sampai nafasku berhenti, ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan, ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Dan ambo ini hari yang kampung pacar. Mari muka sini. Mohon izin Mbak Saudara semua, kalau berkenan kita berdiri, kita aplaus, tepuk tangan buat mereka berdua. Anak berdua silakan duduk di sini. Duduk dulu. Duduk. Aris di kanan, rambut di kiri. Aris di kanan, rambut di kiri. Ayo. Ayo. Serasa sekali sama dua. Iya dong. Silakan sudah duduk. Duduk silakan duduk. Ya. Baik Bapak Mama bersaudara, dari tadi kurang lebih berapa jam Bapak kita berdiskusi tadi? 1 jam lebih ya, atau 2 jam? Ya, 1 sampai 2 jam. 1 sampai 2 jam. Oh, dia punya ring ini kalau misalnya ini survei ini terlalu, dia punya angka ini terlalu panjang, 60 menit, nah 1 sampai 2 jam. Oke, kita aminkan itu Bapak Mama, kurang lebih hampir 2 jam Bapak Mama bersilaturahmi dan kami keluarga di sini, juga keluarga dari Tiupukan dan jarak yang panjang boleh sampai di sini. Itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kami kedua keluarga Kapita dan keluarga Sekera. Kalau itu boleh terjadi pada sore hari ini atas besar kasih dan karunia Tuhan yang kita bersama yakini. Oleh sebab itu izinkanlah menutup malam silaturahmi ini kita akan ibadah yang akan dipimpin oleh saudara-saudara dari Mama Pendeta. Mama Pendeta masih ada kok? Berarti Mama Sujen Mungko mau jalan ke setengah kita. Mama Pendeta dari GK. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, Salam Kak Koni dan Aris. Kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas apa yang Tuhan buat
di tengah-tengah kedua anak kekasih, tapi juga di tengah-tengah kehidupan kita pribadi. Karena itu sebelumnya saya mau membaca satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-30 ayat 18 dan 19 yang berbunyi demikian. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Kita tidak mengerti jalannya, tapi mereka berdua bertemu. Dan hari Kamis nanti ya akan dipersatukan. Karena itu mari kita mau mensyukuri kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga besar Kapita Kalumbang dan juga keluarga Skera Kopung. Terima kasih Bapak. Dengan mengangkat satu pujian dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Sudah ada liturgi di tangan Bapak Mama bersaudara sekalian. Bersama-sama kita angkat sebentar. Saya minta kasih kepada kedua calon mempelai dulu liturgi. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian ini. Terpujilah Allah, hikmahnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberinyalah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Dan sisa yang berikut. Terpujilah Allah, 2, 3. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, 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 buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suara. Dapatkanlah Allah, dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmah. Pujilah, 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 buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mensyukuri kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga besar Kapita Kalumbang, Skera Kopong, dan secara khusus di tengah-tengah kehidupan kedua anak kekasih kami, Rambu, Koni, dan juga Aris. Kami mau berdoa, biarlah kasih cinta mereka yang malam hari ini secara adat mulai diikat bersama. Tuhan berkenan memberkati melalui pimpinanmu dalam ibadah syukur pada malam hari ini. Kami memohon kiranya Allah Engkau berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, sehingga kami layak menaikkan segala puji-pujian kami, terlebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kiranya Engkau berkenan memimpin ibadah syukur kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Menjalani perjalanan sebagai satu keluarga baru tidaklah mudah dan akan menjadi sangat sulit jika tanpa Tuhan. Karena itu mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, secara khusus buat kedua anak kekasih kami. Saya biasanya panggil dia Kak Ambu soalnya, jadi panggil saya Kak gitu, Kak Ambu, dan
Kak Aris dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia yakin teguh, sebelum nanti Ibu Pendeta Sonya akan menyampaikan firman Tuhan. 2, 3. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kami. Terkhusus Tuhan, Engkau begitu baik bagi keluarga besar Kapita Kalumbang Skera Kopong. Karena hari ini Tuhan, keluarga besar boleh bertemu untuk menyatukan kedua anak kami, Kakak Ambu dan Kakak Aris, yang hari ini sudah sah secara adat di dalam peminangan. Dan nanti pada hari Kamis mereka akan diteguhkan dalam pernikahan kudus. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan di dalam acara ini. Dan menandai syukur kami memuji Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati supaya firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan penopang dalam hidup setiap kami, terkhususnya menjadi kekuatan penopang bagi kedua anak saudara kekasih kami, Kak Aris dan Kak Ambu, di dalam menjalani biduk rumah tangga mereka nanti. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Mama yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam ibadah syukur peminangan hari ini, yang saya beri tema pernikahan yang bahagia. Bapak Mama yang kekasih, ada sebuah ungkapan yang mengatakan beautiful wedding is easy, but beautiful marriage is different things. Ya, kurang lebih artinya begini: membuat acara pernikahan menjadi indah atau pesta pernikahan menjadi indah adalah hal yang mudah. Tetapi membuat perjalanan pernikahan menjadi indah itu bukan hal yang mudah atau hal yang sulit. Ya, jadi sebuah kebahagiaan dalam pernikahan itu tidak dinilai dari seberapa meriah pesta yang digelar saat acara pernikahan, resepsi pernikahan. Tapi untuk menentukan apakah pernikahan atau keluarga itu bahagia, dinilai dari perjalanan pernikahannya. Karena kalau kita menilai menjadi tolak ukur kebahagiaan dalam pernikahan, dilihat dari pesta pernikahan yang wah, yang orang Kupang bilang son lupa sepanjang zaman, maka artis-artis dong itu dengan pesta pernikahan yang besar, biaya yang keluar ratusan juta bahkan miliaran rupiah, tapi banyak juga yang bercerai, banyak juga yang tidak menikmati bahagia dalam pernikahan mereka. Jadi ini membuktikan bahwa pesta nikah, resepsi yang mewah bukan jaminan keluarga itu bahagia. Nah, kalau begitu, apa yang menjadi jaminan atau apa yang membuat sebuah pernikahan, perjalanan pernikahan itu menjadi bahagia? Hari ini kita akan belajar 3 alasan apa saja yang membuat seseorang itu punya perjalanan pernikahan yang bahagia.
Hal pertama adalah bahwa harus mengundang Yesus untuk hadir di tengah-tengah keluarga. Harus ada Tuhan di tengah-tengah keluarga, maka keluarga itu bahagia. Mengundang Kristus untuk hadir di tengah-tengah keluarga, memimpin sebuah keluarga, itu adalah kunci utama dalam kebahagiaan pernikahan. Kalau kita lihat di dalam kisah pernikahan di Kana yang ditulis di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dalam kisah itu dikisahkan bahwa pada saat itu Yesus dan murid-murid diundang dalam pesta pernikahan di Kana itu, perkawinan di Kana. Dan kalau kita lihat teks di dalam Yohanes pasal yang kedua itu, di situ ada terjadi persoalan di dalam pesta perkawinan di Kana itu. Apa yang terjadi? Kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Maka Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi pesta kawin di Kana itu punya persoalan karena anggur itu habis. Pesta belum habis, tapi anggur itu habis. Itu ibaratnya kalau kita di sini bahwa tamu banyak yang masuk, tapi persediaan makanan di dapur itu habis. Nah, kira-kira kalau begitu terjadi di kita pesta bagaimana? Pasti tuan pesta ketar-ketir, mak-mak di dapur yang memasak ini ketar-ketir. Ini tamu banyak datang, makanan habis. Wih, bahaya. Tuan pesta bisa malu karena ini persediaan kurang, kepala pusing pasti. Ya, ini juga halnya terjadi di dalam pesta perkawinan di Kana, karena orang-orang Yahudi pada saat itu mereka menjamu tamu dengan memberikan anggur. Tamu belum masuk semua, pesta masih ada, tapi sudah selesai atau anggurnya sudah habis. Tapi bersyukur mereka karena pada saat persoalan itu terjadi, anggur habis di pesta perkawinan di Kana, tapi ada Yesus yang diundang di dalam pesta itu. Dan kalau kita baca semua teksnya, bahwa Yesus akhirnya membuat mujizat yang pertama saat itu dengan mengubah air menjadi anggur di pesta kawin di Kana. Yohanes 2 ayat 7 dan 10. Kata Yesus kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Puji syukur kepada Tuhan, karena dalam persoalan kekurangan anggur itu, Yesus yang diundang di dalam pesta kawin di Kana ada di situ dan membuat mujizat, mengubah air menjadi anggur. Dan dikatakan bahwa yang pemimpin pesta itu memuji tuan pesta, mempelai laki-laki, bahwa biasanya kasih anggur yang baik duluan, orang puas minum anggur, baru bawa anggur yang kurang baik. Tapi ini beda, dari awal sampai akhir persediaan anggur ada, dan anggur yang dikeluarkan adalah anggur yang baik. Coba kita bayangkan bahwa seandainya Yesus tidak hadir di dalam pesta perkawinan di Kana itu, apa yang terjadi? Pesta bisa kacau, tuan rumah bisa menanggung malu, kedua mempelai bisa malu karena kekurangan anggur. Tapi puji syukur, saat itu Yesus ada di dalam pesta perkawinan di Kana. Ini berarti bahwa penting sekali setiap kita dalam berumah tangga, bahkan yang mau membina rumah tangga, keluarga, harus ada Kristus di tengah-tengah keluarga. Tidak ada jalan lain untuk membuat bahagia. Harus Tuhan ada di tengah keluarga, maka keluarga itu bisa bahagia. Ya, di sini mungkin ada yang membina rumah tangga mungkin sudah puluhan tahun.
Kalau saya tahun ini baru jalan 8 tahun pernikahan, saya masih muda air-air ya. Ya. Tapi di sini ada bapak mama yang sudah puluhan tahun hidup berumah tangga, makan asam garam. Bagaimana peliknya hidup berumah tangga itu? Konflik pasti terjadi, masalah pasti ada, suka duka pasti ada, ya. Kelimpahan, kekurangan pasti akan dihadapi, sakit, sehat akan dilalui bersama. Semua itu bisa kita lalui bersama kalau ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Kita bisa. Masalah boleh besar, tapi kalau fondasi yang kita taruh adalah Tuhan di tengah keluarga kita, kita mampu dan dapat sanggup melewati setiap badai yang menerpa sebuah keluarga. Saya ini Bona Sumba juga Bapak. Ya, saya Rambu juga. Tadi bilang Rambu, ada Rambu di sana, ada beberapa Rambu di sana, termasuk saya Rambu juga Bapak. Ya. Ya. Saya saudara perempuan sendiri saja. Saya punya adik yang bungsu, nanti baru urusan nikah di Oktober nanti. Kami banyak bercerita dan saya memberi nasihat dia begini. Saya bilang, kamu bawa nona yang mana, Sa? Beta terima, itu lu yang pilih. Tapi hanya satu yang beta minta. Lu lihat baik-baik. Lihat dia mencintai Tuhan atau tidak. Lihat keluarganya, bagaimana keluarganya mengasihi Tuhan atau tidak. Kenapa? Karena rumah tangga itu kompleks sekali. Banyak hal yang disebut kita bakal lain. Tapi kalau dua-dua mengasihi dan mencintai Tuhan, kita bisa. Keluarganya mengasihi, mencintai Tuhan, mereka bisa untuk mengurus semua persoalan itu dengan baik. Ya, jadi bibit bobot memangnya perlu juga kadang, tapi intinya adalah bahwa dia mengasihi Tuhan atau tidak. Ya, mengundang Yesus hadir di dalam pernikahan itu artinya bahwa suami dan istri harus juga adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tidak bisa satu saja yang tidak mengasihi Tuhan lalu satu tidak. Harus dua-duanya adalah anak-anak Tuhan, mengasihi Tuhan. Suami istri akan bisa membawa Kristus menjadi dasar dalam rumah tangga. Apalagi di dalam zaman modern sekarang dengan banyak sekali godaan sana sini, ya, baik goda terhadap suami, pelakor, pebinor, banyak. Kita bisa mengatasinya salah satu dengan takut akan Tuhan. Ada Tuhan di dalam rumah tangga. Itu bisa membuat pernikahan kita bahagia. Yang kedua, bagaimana supaya membuat pernikahan kita bahagia? Yaitu bahwa hidup di dalam pengampunan. Ya, hidup di dalam pengampunan. Saudara, waktu Tuhan menyatukan dua orang menjadi suami dan istri, Tuhan mau supaya mereka itu tetap bersama dan tidak boleh terpisahkan atau bercerai. Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini perintah Tuhan. Yang sudah disatukan tidak boleh diceraikan. Tapi kalau kita lihat kebanyakan saat ini, ada begitu banyak perceraian terjadi bahkan di dalam rumah tangga Kristen. Ya, saya bilang tadi bahwa masalah dalam rumah tangga itu kompleks sekali. Banyak hal yang bisa membuat orang bisa bercerai. Tapi kalau ada pengampunan di dalam pernikahan, maka perceraian itu pun bisa dihindari. Ya, bahkan dalam Alkitab bisa juga kita bercerai kalau ada persinahan. Dalam kasus seperti itu, perceraian bisa tidak terjadi kalau apa? Kalau ada pengampunan di dalamnya dan juga pertobatan. Ya, ini berarti bahwa suami istri harus bisa hidup saling mengampuni. Ya, suami istri harus bisa belajar untuk saling mengampuni di dalam kehidupan rumah tangga. Efesus 4 ayat 32 bilang, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ingat bahwa nanti kakak Ambu dan kakak Aris kalau sudah menikah tinggal bersama, maka yang soneba itu akan kelihatan. Ya, yang dari Pamokol, dari Kamomos,
kantara semua. Dan itu bisa membuat bertengkar terus, berkelahi terus, ya. Tapi kalau bisa saling mengampuni, maka itu pernikahan bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau masih babai panggil ayang, beb, atau panggilan sayang apa? Oh, atau sayang, lihat Sarah, nanti kalau sejalan jengkel sedikit, lu nih, betul semua lubuk aku, ya. Padahal biasa panggil sayang, ya. Ada satu cerita, ada orang tua saya ya, kalau biasa bertengkar itu biasa panggil bapak mama. Tapi kalau sudah bertengkar, Anda dengar saya ya, Anda. Ya. Jadi tidak pakai bapak mama lagi, son pakai lu lagi, tapi Anda. Ya, intonasinya mulai beda. Bertengkar boleh lah ya. Siapa sih yang seorang Kupang bilang bahwa senok dan piring dan senok itu bata toki, ya. Apalagi dua orang yang dari pola asuh yang berbeda, keluarga yang berbeda, kemudian disatukan dalam pernikahan, bagesek itu pasti terjadi. Tapi kalau ada pengampunan, maka keluarga bisa berjalan dengan baik. Adalah bahwa hidup harus di dalam kasih. Alkitab mengatakan bahwa Alkitab memerintahkan agar suami istri itu saling mengasihi. Efesus 5 ayat 2 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Efesus 5 ayat 28, "Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri." Kolose 3 ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap mereka." Kalau kita lihat ayat yang saya baca ini perintah kepada suami untuk mengasihi istri. Ya, tapi kalau baca seluruh Alkitab tidak ada perintah istri harus mengasihi suami. Kalau begitu istri bebas dong tidak mengasihi suami. Tidak ya. Terhadap istri Tuhan memerintahkan, Efesus 5 ayat 22, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Ingat bahwa tunduk kepada suamimu ini bukan berarti tunduk yang punya beban atau tunduk tanpa kasih. Tunduk kepada suamimu ini harus dilandasi dengan kasih. Ada orang bisa tunduk kepada orang lain tapi tidak berlandaskan kasih. Ketundukannya hanya merupakan penderitaan. Dulu kita dijajah oleh Belanda itu, kita tunduk pada Belanda bukan? Apakah kita tunduk berdasarkan kasih? Tidak. Kita tunduk berdasarkan penderitaan karena dong jajah kita. Tapi dalam rumah tangga tidak begitu. Firman Tuhan bilang, istri tunduk kepada suamimu, tunduk dalam pengertian tunduk dengan kasih. Ini berarti bahwa tadi Yesus memerintahkan supaya suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami dengan landasan kasih, artinya bahwa suami dan istri itu harus saling mengasihi. Pertanyaannya, kasih itu apa? Kalau kasih itu bisa digambarkan dengan satu kata, maka kasih itu sebenarnya apa? Saya mengatakan bahwa kasih itu kalau digambarkan dengan satu kata, maka kasih itu sama dengan memberi. Yohanes 3 ayat 16 bilang, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa." Kata mengaruniakan itu sama dengan mengutus, atau sama juga dengan memberi. Jadi Allah begitu mengasihi kita manusia, Dia mengutus, Dia mengaruniakan, Dia memberi anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di dalam dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Berarti kasih adalah memberi. Ya, ini berarti bahwa kasih itu berarti memberi, maka fokusnya bukan pada dirinya sendiri, tapi pada orang lain. Artinya bahwa kalau saya mengasihi dalam rumah tangga, fokusnya bukan istri urus di pun diri saya, tapi fokus kasihnya pada suami. Demikian suami pun begitu pada istri. Kasih itu berbeda dengan nafsu. Kasih itu memberi, sedangkan kasih itu memberi, kasih itu berfokus pada orang lain,
Tapi nafsu itu hanya berfokus pada diri sendiri dan melihat bahwa orang lain hanya menjadi alat untuk keuntungan dan kepuasan diri. Nah, kalau suami istri diperintahkan untuk hidup dalam kasih, maka mereka masing-masing harus berfokus pada keuntungan dan kebaikan pasangannya dan bukan keuntungan atau kebaikan diri sendiri. Harus saling mengasihi. Fokusnya pada suami, pada istri, pada pasangan dan bukan pada diri sendiri. Ini berarti apa? Dalam hidup berumah tangga, kakak Ambu dan kakak Aris, mengasihi itu penting. Dan sepanjang kita menikah adalah sepanjang juga kita belajar untuk saling mengasihi. Suami istri itu bisa gagal dalam saling mengasihi. Ingat, kalau Sumara dia pakai bibir merah menyala karena muka ke hantu. Ya. Dan kalau dia ganteng karena pomade naik rambut kaku, dia jelek ke sotaule. Soalnya ya ada bol ganteng ya bang, ya. Karena jangan lihat manis-manis, kalau su emosi manis justru buntiana nak. Ya. Tapi kalau ada kasih, kita bisa saja gagal dalam kasih, bisa saja jengkel, bisa manusiawi. Tapi mari untuk belajar terus saling mengasihi di dalam rumah tangga, agar rumah tangga itu baik. Ya. Bapak mama di sini sudah punya umur banyak dalam pernikahan. Saya belum terlalu banyak. Kakak Ambu dan kakak Aris ini baru mulai. Ada banyak hal yang akan kakak temui dan baru kakak belajar saat sudah berjalan bersama. Tapi pesan saya adalah bahwa ingat, taruh Tuhan dalam rumah tangga. Tidak bisa tidak. Yang kedua, harus ada saling mengampuni. Yang ketiga, harus ada saling mengasihi. Ya, bersyukur puji Tuhan karena hari ini kakak Aris dan kakak Ambu sudah melewati proses peminangannya, lamaran, jadi sah secara adat. Dan pada tanggal 1 Juni nanti akan diberkati dalam pernikahan kudus menjadi suami dan istri. Perjalanan kakak berdua itu baru dimulai 1 Juni nanti. Dan saya berharap bahwa kiranya Tuhan terus memberkati pernikahan kakak berdua, menjalaninya sampai maut yang memisahkan. Dan kiranya kakak berdua bisa menikmati kehidupan pernikahan yang berbahagia. Tuhan memberkati kakak Ambu dan kakak Aris dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ini terima kasih karena kembali lagi kami diingatkan untuk supaya kami boleh menghadirkan Yesus di dalam pernikahan kami, dalam rumah tangga kami. Terima kasih karena kami kembali diingatkan bahwa pentingnya untuk saling mengampuni dan saling mengasihi di dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan menolong setiap kami yang ada di sini. Kami yang sudah membina rumah tangga bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun, atau mungkin ada yang baru 5-6 tahun. Tuhan memberkati semua rumah tangga kami. Dan terkhusus hari ini kami mau berdoa untuk kakak Ambu dan juga kakak Aris yang akan melangkah di dalam pernikahan, membentuk satu keluarga Kristen yang baru. Ambu berdoa Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Biarlah mereka dalam perjalanan hidup berdua nantinya, mereka boleh menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang akan memimpin rumah tangga mereka. Mereka boleh saling mengampuni dan mereka boleh saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya dan kebaikan Tuhan yang Tuhan buat di tengah-tengah keluarga besar Kapita, Kalumbang, Skera dan Kopong Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dalam pemberkatan pernikahan nanti pada tanggal 1, bahkan resepsi, semua rangkaian acara itu Tuhan mau memberkati dan menolong agar dapat berjalan dengan baik. Apa yang menjadi kekurangan, kiranya Tuhan Yesus yang mau menambahkan dan mengaturnya semua menjadi baik. Papa, mama, semua keluarga yang ada, Tuhan juga berikan kekuatan dan kesehatan sampai pada acara pernikahan dan resepsi nanti. Kakak Ambu dan kakak Aris, hamba berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Biarlah mereka boleh mempersiapkan hati, mental mereka untuk masuk di dalam pernikahan, mengucapkan janji di hadapan Tuhan, dan kiranya mereka saling memegang teguh janji yang akan mereka ucapkan. Berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka, jaga lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya,
dan biarlah mereka boleh sehat sampai pada pemberkatan pernikahan pada tanggal 1 Juni nanti. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh menuntun dan menyertai acara pada hari ini. Peminangan boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur karena campur tangan Tuhan di dalamnya. Kami bersyukur juga karena firman Tuhan boleh selesai diberitakan. Biarlah firman Tuhan ini terus tinggal di dalam hidup kami. Kami boleh mengingat dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan pada MC. Memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dengan diiringi oleh pujian Kidung Jemaat nomor 407, Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami dombamu. 2, 3. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami dombamu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami walau hina bercela. Janji-Mu Kau terima kami walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kini kami berserah. Kita akan menutup rangkaian ibadah syukur pada malam hari ini dan akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Lila Amali. Mari kita satu dalam doa. Kami naikkan segala puji dan syukur ke hadapan-Mu. Kami berterima kasih satu peristiwa dalam keluarga besar yang Tuhan buat pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik adanya, Engkau sungguh baik bagi kami semua, secara khusus keluarga besar pada saat ini. Keluarga besar Kapita, keluarga besar Kalumbang, keluarga besar Skera, dan rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Tuhan, kami datang dan kami bersyukur kepadamu. Hari ini kedua keluarga besar disatukan. Tadinya mereka tidak saling mengenal, tapi secara adat pada hari ini Tuhan bawa keluarga laki-laki dari jarak yang cukup jauh datang ke rumah daripada mempelai wanita. Mereka berjumpa satu dengan yang lain. Mereka saling menerima satu dengan yang lain.
dan semua karena anugerah Tuhan. Dan secara khusus kedua kekasih kami yang berbahagia pada malam hari ini, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati Kak Ambu Koni bersama dengan Kak Aloysius. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan juga yang boleh mempertemukan mereka. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mereka sebentar lagi akan masuk dalam pemberkatan nikah kudus. Mereka akan membangun rumah tangga. Firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan kiranya menjadi dasar di mana mereka membangun rumah tangga. Tuhan, ada banyak prinsip, ide, pandangan yang nanti berbeda satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya Tuhan, kalau Kristus menjadi dasar di mana mereka membangun rumah tangga, maka Kristus yang akan menuntun mereka, memegang tangan kedua kekasih kami dan membawa mereka sehingga rumah tangga mereka sungguh mempermuliakan Tuhan. Biarlah Kristus Yesus menjadi sumber daripada rumah tangga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, tentunya dalam acara ini segala persiapan yang dilakukan, baik keluarga mempelai pria maupun keluarga mempelai wanita, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya mencukupkan semuanya persiapan yang sudah dilakukan, sehingga pada tanggal 1 nanti proses pemberkatan nikah boleh dapat berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan resepsi. Tuhan, Engkau Allah yang hadir, sebagaimana Tuhan yang sama yang menuntun dalam acara peminangan hari ini, Tuhan yang sama juga yang akan menuntun pada acara pemberkatan nikah dan resepsi nantinya. Tuhan, kami berdoa kepadamu, kami sungguh meminta kiranya sukacita daripada Allah, damai sejahtera daripada Allah hadir atas kedua keluarga besar ini, sehingga sungguh kehadiran mereka mendatangkan sukacita bagi kedua mempelai terkasih. Tetapi secara khusus kehadiran Kristus, damai sejahtera daripada Kristus hadir di dalam kehidupan kedua mempelai terkasih, sehingga sungguh mereka dapat menempuh satu perjalanan rumah tangga yang indah bersama Tuhan. Kami tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kami percaya kalau Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan juga bertanggung jawab di dalam menuntun bahtera rumah tangga ini sampai pada masa-masa yang jauh ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua, baik dari mempelai wanita, orang tua daripada mempelai pria. Tuhan juga memberkati mereka. Mereka bercelililah mengurus sampai kepada hari ini peminangan. Tuhan memberkati orang tua. Tuhan memberkati mereka dengan berkat rohani yang berlimpah-limpah, sehingga mereka boleh melihat anak-anak mereka masuk dalam pernikahan, melihat anak-anak dan cucu mereka di kemudian hari, dan mereka penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepadamu, Tuhan berikan cuaca yang baik bagi kami semua, sehingga pada acara pemberkatan nikah dan resepsi nanti, dengan cuaca yang baik, kami boleh menikmati perayaan yang penuh sukacita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan, kami sudah memberikan persembahan dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang ada, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di gereja kami maupun di mana saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kekal untuk selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Saya kembalikan. 1, 2, 3, Shalom. Saya kembalikan kepada teman. IKIN Kupang yang sudah melayat kami dengan firman yang luar biasa. Tadi saya ambil dengan mempelai tadi, ya, minimal belajar dari Kia. Maya semua berapa? Kia dan Mamu tuh masih mbak sayang tuh, ada Mamu saya. Jadi minimal Kakak Willy semua anak-anak, jadi saya kasih tahu ikut kampung orang tua berumah tangga sampai kepada waktu yang unlimited, tidak berkesudahan. Begitu kurang lebih ya. Baik, ini senang kok. Sekarang mana? Yang mantan dong masih ingat ke Sonde lagi. Sonde lagi ya. Ambil Sonia ada mantan dia, orang lebih tahu Sonia ada. Baik Bapak Mama, ini di belakang ini kakak yang solusi sistem. Kakak, mari dulu Bapak minta tolong masih. Ini nih di balik selimut nih ada sesuatu. Kakak dari belakang kau tarik turun selimut. Saya baru sampai sini belum pegang mai bawang, ambil bilang tunjuk begini, gak tahu ini masuk ke turun. Ada tulis dua pun nama saya, kamu 20 bagaya lagi. Kami yang rumah tangga 38 tahun saja biasa saja. Pelan-pelan kakak ya. Inilah kebahagiaan orang muda. Tarik saja, tarik tidak apa-apa. Kasih turun itu. Harus ini panggung jatuh tendes kakak. Tarik sudah. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Aris dan Ambu. Sudah ada. Mau foto nih? Kakak yang foto dulu. Fotonya ada tulis Aris dan Ambu. Di tenda, sekalian ajak sudah bilang, yang sudah cium pergi makan sudah. Bapak Mama nanti maju meja makan, masuk saya dari sini, nanti kita keluar dari samping. Menu yang Ucapan syukur oleh karena kebaikan Tuhan boleh memimpin rangkaian kegiatan peminangan anak kekasih kami, Kak Ambu dan Kak Aris dari awal pertengahan sampai dengan saat ini Tuhan. Dan keluarga besar Kapita, Kalumbang dan semua rukun keluarga telah menyediakan berkat secara jasmani untuk kami nikmati. Mari Tuhan memberkati persekutuan di meja makan ketika kami mengambilnya. Biarlah sukacita karena berkat Tuhanlah yang menjadi bagian dalam setiap kami masing-masing. Karena itu Tuhan, dengan penuh ucapan syukur kami menyambut berkat-Mu, dan kami tetap memohon berkat Tuhan secara khusus bagi semua tangan-tangan yang sudah mengatur sampai berkat ini bisa tersedia di meja makan kami. Karena Tuhan memberkati semua yang ambil bagian di dalamnya. Kami teringat untuk orang-orang yang membutuhkan berkat-Mu juga secara khusus. Biarlah Allah dalam kasih setia-Mu, Engkau boleh memelihara mereka sebagaimana Engkau memelihara kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dengan penuh sukacita kami menyambut berkat Tuhan. Amin. saya lihat hari sepatu baru sepatu baru kemarin. Ya kan, pambaga, sebuah nama pambaga. Cium Bapak dan Mama. Mari Bapak Mama yang sudah dicium Bapak Sakira. Nanti baru Bapak menangis. Sekarang mau bukai. Baby, you don't know me. Bukai And the pet more that I know you, and I want to blame you if you walk away. I've been watching you all evening with the teardrops in your eyes, and it touches me much more than I can say. You know
someone like you. And at times like this, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, and your worries in my pocket. Rest your love on me while. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me while. Kakak boleh menyanyi kau. Suara cumi-cumi. Saw you in the corner on the moment I walk in. Saw your lonely face across the room. No, I won't forget it, and away my heart been. Why did you have to leave so soon? You know I had to take that someone full of heart and me. And if I was there, I'll be right by your side. Lay your troubles on my shoulder, put your worries in my pocket. Rest your love for me a while. Put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. How long must I wait for the last train to leave here and the last train to go home? Get to think that I was born to soon. Just didn't know how to begin. Lay your troubles on my shoulders, put your worries in my pocket. Rest your love on me a while. Lay your troubles on my yang tak akan tergantikan. Ku melangkah bersamamu